Oke, halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raffi Abdillah. Saya dari kelas 3C. Di sini saya akan menjelaskan terkait soal UTS yang diberikan oleh dosen pengampu saya yaitu Fariza Ibnu. Di mana di sini saya ditugaskan untuk membuat sebuah grafik tiga dimensi dan juga kontur dari tabel yang sudah dituliskan di Google Classroom. Nah, oke, untuk soal yang pertama, kita langsung masuk aja. Nah, di sini saya menggunakan tiga tiga library gitu, library lah kalau bahasa Indonesia. Nah, yang pertama itu import nampi as np. Ini fungsinya itu kayak array numerik. Contohnya eh, kayak array, kayak mass grid atau yang semacamnya. Nah, terus yang kedua itu import matplotlib. Nah, ini tuh fungsinya buat ngeplot grafik nanti. Nah, yang terakhir itu untuk ini yang from interpolate itu tuh untuk nggak interpolasi si bikubik atau Lagrange sama interpolasi B-spline. Nah, di sini ada dua important juga. Yang pertama itu regular grid interpolate itu untuk nanti si bikubik dan yang sebelahnya itu untuk si B-spline. Nah, oke di sini saya sudah memasukkan datanya. Jadi datanya itu berupa matriks 20 kali 20. Kenapa 20 kali 20? Karena ini mulainya dari nol, bukan dari satu. Ini kolom 0, 1 sampai 19, dan baris juga 0 sampai 19. Oke, seperti itu. Nah, bayangin aja kalau si tabelnya itu sebuah peta elevasi gitu atau peta ketinggian. Jadi kalau angka kecil itu berarti rendah, kalau angka besar berarti tinggi. Nah, sepertinya kalian lihat ini. Di nomor yang pertama itu 85, makin ke tengah, ke tengah, ke tengah, bahkan sampai maksimal itu 730 nih di sini. Kalau tidak salah. Koreksi kalau saya salah. Nah, jadi intinya itu kayak peta data asli atau peta kasarnya gitu, atau peta mentah dengan resolusi rendah 20 kali 20 atau matriks 20 kali 20. Kita lanjut ke NX dan NY. Nah, di sini tuh apa ya fungsinya? Di mana X itu untuk baris dan Y itu untuk kolom. Nah, yang untuk huruf besarnya ini itu tuh kayak apa ya namanya? Buat ngeplot si grafik nanti. Nah, untuk ke seksi selanjutnya yaitu eh, grid untuk merapatkan grid nanti untuk interpolasinya yang kita gunakan. Nah, di sini karena data awalnya masih kotak-kotak besar, nah, mungkin belum dilihat ya. Jadi di sini tuh kalau data asli masih kotak-kotak besar karena apa ya? Karena masih asli gitu, masih original, masih mentah. Nah, di sini kita buat grid baru dengan lebih rapat. Kita gunakan itu eh, setengah dari data asli. Kalau data asli itu satu, kalau yang lebih rapat itu 0,5. Nah, misal kalau sebelumnya di titiknya 0,12, kalau sekarang itu 0,5, 1,5, 2,5, atau 3,5 dan seterusnya. Seperti itu. Jadi seolah-olah itu kita memperbesar resolusi dari petanya itu jadi lebih halus gitu. Berbeda dari data aslinya seperti itu. Nah, oke, yang ketiga itu interpolasi bikubik atau Lagrange. Nah, di cara ini tuh kita memaksa garis permukaan melewati semua titik asli. Nah, artinya kalau misal kita lihat di tabel aslinya ya 85 nih, maka hasil interpolasinya itu tetap di 85, nggak boleh berubah. Nah, kelebihannya itu kalau si interpolasi Lagrange itu data aslinya bisa dipertahankan itu, bisa persis. Nah, kekurangannya karena terlalu dipaksa harus melewati semua titik-titiknya.
Jadi kadang permukaannya jadi bergelombang, jadi aneh, atau overshoot atau overfit gitu. Nah, kita lanjut ke B-spline. Nah, untuk yang B-spline ini, caranya ini lebih fleksibel karena dia nggak wajib lewat semua titik-titiknya, tapi ambil rata-rata dari data tabel yang kita gunakan gitu. Misalnya hasilnya itu nanti bakal jadi lebih mulus dan dilihatnya juga enak untuk peta 3D-nya, contohnya. Tapi kekurangannya itu di titik aslinya nilainya bisa sedikit beda karena kan misal harusnya 85 bisa jadi 84,9 atau 85,1 kan itu walaupun berbeda 0,1 gitu. Itu bakal berpengaruh untuk data itu. Jadi apa ya? Kalau Big atau Bspline ini itu apa ya? Sifatnya kayak lebih mendekati gitu, bukan persis seperti Lagrange. Nah, oke kita langsung masuk ke visualisasi konturnya. Nah, ini. Nah, di sini tuh dibuat tiga gambar. Yang pertama itu data asli yang awal, yang tabel banyak ini. Terus yang kedua itu Lagrange dan yang ketiga itu B-spline ORD3. Nah, kalau yang data aslinya itu masih kotak-kotak kasar. Kalau yang Lagrange nanti petanya jadi halus. Cuman masih agak gelombang-gelombang, ada lekukan-lekukan yang aneh gitu. Nah, kalau B-spline ORD3 itu jadi halus banget dan lebih realistis atau natural aja gitu. Tanpa lekukan yang tajam seperti Lagrange. Nah, kalau di visualisasi 3D-nya, kalau data asli itu permukaannya kasar, masih kotak-kotak. Kalau si kubik atau Lagrange ini, gunungnya lebih halus, tapi ada gelombang-gelombang yang aneh, seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, untuk B-spline order 3, gunungnya halus, mulus, dan bentuknya lebih wajar. Oke, kita langsung ke eh, hasilnya. Nah, seperti yang kalian lihat di sini. Tuh, kita zoom out dari sini aja. Nah, kalau data asli itu dia masih kasar gitu. Kotak-kotaknya juga masih besar karena kita yang digunakan itu masih satu gitu, bukan 0,5. Jadi ukuran kotak-kotaknya ini itu dia besar. Berbeda dengan interpolasi bikubik dan interpolasi bispline order 3. Dia karena kotak-kotaknya kecil, karena kita menggunakan 0,5, itu dia lebih halus seperti ini. Nah, dan yang tadi saya sebutkan juga perbedaan dari interpolasi bikubik dengan interpolasi bispline. Yang pertama itu kalau bikubik dia over overfit gitu, ada gelombang-gelombang aneh. Contohnya ini. Nah, dia kan agak ke bawah tuh ya. Nah, ke bawah terus lurus ke baris 500 yang ini. Nah, kalau si B-spline dia lebih normal karena lekukannya wajar gitu. Gak ada lekukan aneh. Jadi kayak apa ya misal ya kayak misal kaki masuk ya udah gitu aja gitu. Nggak ada gelombang-gelombang ke bawah banget atau atas banget. Berbeda dengan ini. Contohnya ini sebenarnya di belakang mungkin bakal ada lekukan aneh gitu ya. Nih, yang bayangan ini nih. Nah, itu lekukan anehnya di situ. Nah, jadi kesimpulannya itu buat ketiga data ini, di mana data asli, interpolasi bikubik, dan interpolasi B-spline order 3, itu kalau yang asli itu kasar, masih kasar. Nah, kalau yang interpolasi bikubik itu halus, cuman masih ada gelombang-gelombang aneh. Nah, kalau yang B-spline itu lebih natural atau lebih bersih aja gitu, lebih halus dilihat. Untuk yang dua dimensinya, seperti yang kalian lihat, kalau yang data asli itu masih kotak-kotak, nih, masih ada lekukan-lekukan. Kalau Big Kubik ini
lebih lebih halus lah dibanding dengan data asli sama dengan B-spline seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal 2. Oke, kita lanjut ke soal 2. Di soal 2 kita ditugaskan untuk membuat peta Laplace baru dengan bentuk grafik 3 dimensi dan kontur atau 2 dimensi dan tambahkan titik baru di semua titik yang udah diketahui sama kita gitu. Dan menggunakan interpolasi yang kita sukai. Nah, di sini saya menggunakan interpolasi spline dan untuk datasetnya saya mencari dari Kaggle. Nah, di Kaggle di sini saya menemukan untuk dataset Germany City Rainfall Data atau apa namanya? Curah hujan di inilah di Jerman. Nah, di sini tuh terdapat 5 kota. Nah, kota yang pertama itu ada eh, Berlin, yang kedua Munich, yang ketiga Hamburg, yang keempat Cologne, dan yang kelima ada Frankfurt. Nah, di data-data ini terdapat eh, data curah hujan di setiap kota selama berapa ya? Kalau Berlin itu sampai 2023 kalau salah. Nah ya, kalau Munich itu sampai 2023 juga sama. Dan Hamburg semua 2023 dan untuk Cologne 2023, ke semuanya 2023. Jadi dimulainya itu dari 2015 sampai 2023. Itu untuk data setiap bulan dari masing-masing kota. Nah, di sini saya membuat elevasi menggunakan interpolasi spline. Dataset yang saya gunakan ini dari Kaggle, Germany City Rainfall Data. Kita masuk ke codingannya. Di sini yang pertama itu saya menggunakan 7 library. Yang pertama itu ada Kaggle Hub. Kaggle Hub ini buat download dataset dari Kaggle. Karena saya menggunakan Kaggle, jadi saya download dulu atau import Kaggle Hub ini biar bisa download. Nah, yang kedua itu import Pandas SPD. Maksudnya itu untuk membaca eh, si data tabel yang kita gunakan tadi. Atau selain ngebaca dia bisa ngelola juga. Dan yang ketiga itu ada NumPy. NumPy itu seperti yang sebelumnya itu adalah operasi numerik seperti array, MaxGrid, atau yang semacamnya. Dan yang keempat ada Matplotlib itu untuk plot grafik. Dan yang kelima ada Smooth Beveridge Spline itu untuk interpolasi spline yang dua dimensinya atau yang konturnya. Dan yang ketiga ada Access 3D atau Ample Toolkits Ample 3D. Sesuai namanya itu untuk plot tiga dimensinya. Dan yang terakhir itu import OS itu untuk cek file dan pet si dataset yang kita gunakan. Nah, yang pertama itu gimana? Terdapat pet Kaggle Hub dataset download. Nah, seperti yang sebelumnya itu untuk mendownload dataset yang kita gunakan. Di sini datasetnya itu hujan-hujan atau German City Rainfall nanti bakal ke download otomatis. Nah, untuk ke bawah lagi, kan di sini ada data head ya. Eh, Data head itu fungsinya buat ngelihat contoh data atau contoh tabel dari beberapa baris aja. Contohnya mungkin di sini ada eh, baris pertama dari Berlin sampai baris 5 Berlin. Ini mungkin kalau di sini sama aja ya karena berbedanya apa gitu ya kalau salah. Nah ini nih di oceanic type-nya atau di temperaturnya di bulan pertama dan sampai bulan kelima itu berbeda. Nah seperti ini. Nah itu fungsi dari data data head. Dan selanjutnya itu data kolom. Data kolom. Sesuai namanya itu buat eh, memberitahu nama-nama kolom yang tersedia gitu. Contohnya ini kan city, kolom city, ini kolom latitude. Nah, nanti bakal muncul di sini. Ada city, ada latitude, ada longitude, mount year, climate type, elevation, atau semacamnya. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke
menentukan kolom. Nah, maksudnya itu bagaimana? Di mana eh, fungsinya ini tuh buat mencari nama kolom yang mengandung kata let, lon, dan rain. Nah ini if, let, lon, rain. Nanti jadi si ini tuh otomatis nyari kata yang berhubungan dengan let, lon, len. Nah nanti bakal dipilih lagi di yang pertama itu latitude, longitude, dan rainfall. Nanti bakal menjadi urutan pertama yang dicari gitu. Eh, apa ya? Setelahnya itu nanti bakal disimpan di variabel let, lon, rain tadi gitu. Kalau udah ketemu misal latitude, longitude, dan rainfall. Nah selanjutnya untuk spline interpolasi spline yang kita gunakan. Di sini kan ada spline smooth bivariate spline. Nah, isinya juga lone, let, line, lone, let, rain, dan S sama dengan 0. Nah, yang pertama itu smooth bivariate spline. Itu fungsinya itu untuk membentuk model permukaan dua dimensi atau kontur dari data titik lone, let, dan rain tadi. Seperti itu. Nah, kalau yang S0 ini itu fungsinya sebagai parameter. Jadi si spline ini lewat semua titik data. Jadi tanpa smoothing. Kalau kita ke soal sebelumnya itu seperti bikubik. Nah, gitu. Nah, selanjutnya kita buat grid menggunakan Loadland dan Loadland Mesh. Di sini kan ada NP List Spans, ada dua, dan yang ketiga itu NP Mesh Grid. Fungsi ini untuk NP List Space itu untuk eh, membagi range antara longitude dan latitude menjadi 100 titik. Kalau yang mass grid ini tuh fungsinya untuk membuat koordinat dua dimensi atau kontur gridnya. Nah, setelah membuat koordinat dan membagi range-nya, nanti bakal dihitung untuk setiap gridnya menggunakan sintaks yang ini, rain, interrupt, spine, F, ion mass, rainfall, dan seterusnya gitu. Nah, untuk menghasilkan plotnya di sini eh, kita menggunakan fixed rate, fixed size 12,6. Nah, yang pertama itu untuk 3D surface-nya. Di mana ini tuh untuk visualisasi tiga dimensinya. Yang X itu sebagai dilabelkan sebagai longitude dan yang Y itu dilabelkan sebagai latitude dan Z itu dilabelkan sebagai rainfall. Nah, kalau si map 3 di sini, nah yang ini, ada si map 3 ya. Nah, itu fungsinya buat skema warna. Nah, warna yang kita gunakan ini itu adalah hijau, biru, sama kuning. Seperti itu. Nah, selanjutnya ditambahin nanti ke color bar-nya. Terus buat nunjukin skala hujan dari masing-masing wilayah atau masing-masing kota. Lanjut ke eh, yang kontur, kontur plot. Nah, di sini kan ada kontur F ya. Nah, ini nih, kontur F. Fungsinya itu untuk menunjukkan peta kontur curah hujan berdasarkan hasil interpolasinya nanti. Nah, yang scatter ini fungsinya itu buat titik hitam dengan lingkaran. Contohnya kayak nanti bakal kayak kota-kota atau dataset asli gitu. Nah, terus ditambahkan color bar nanti bakal nunjukin skala curah hujannya di setiap wilayah. Nah, kita lanjut ke visualisasinya. Nah, ini kan saya udah jelaskan ya. Ini untuk data head dan yang ini untuk data column. Nah, ini tuh sebenarnya nyambung ya ke samping. Yang ini ke sini. Karena emang di collapse gak bisa panjang ke samping mungkin. Jadi dia ditaruh di bawah seperti itu. Nah, kan di sini ada 5 baris ya. Walaupun kotanya sama semua, tapi
ini tuh data dari setiap bulan kota Berlin. Di mana di bulan pertama itu eh, temperatur di kota Berlin itu berbeda. Yang pertama itu 19,6, di bulan kedua 31, di bulan ketiga 15, di bulan keempat 15, di bulan ketiga sampai -3. Walaupun temperaturnya beda, beberapa juga masih sama ya seperti elevation atau eh ya elevation aja. Nggak mungkin ya city-nya sama karena ya, gitu. Nah, kalau kita lihat di dataset yang di Kaggle, itu datanya lebih banyak karena data aslinya. Nah, dan setiap rainfall-nya juga itu berbeda-beda. Di mana? Yang pertama itu eh dari 71, sebulan turun naik ke 129, terus turun lagi ke 24, terus naik lagi signifikan sampai 177. Nah, jadi karena kita gak mungkin menampilkan semua dataset yang ada di Kaggle, jadi kita cantumkan beberapa saja untuk contoh gitu. Nah, kita lanjut ke tampilan visualnya. Nah, di sini seperti yang kalian lihat, eh untuk grafik yang tiga dimensinya, itu permukaannya bergelombang. Itu berarti nandain kalau dia itu eh, perbedaan curah hujan antar wilayah itu berbeda atau cukup signifikan lah gitu di antar wilayahnya. Terus ada daerah yang menonjol, ini tandanya curah hujannya tinggi. Kalau yang biru ini itu curah hujannya rendah. Terus ini kan untuk curah hujan yang rendah itu nilainya negatif ya. Nah, nilai negatif ini biasanya muncul karena metode spline yang saya gunakan itu atau Bikubi itu sifatnya memaksa eh, permukaan untuk melewati titik-titik data. Seperti yang sebelumnya itu untuk Bikubik ya contohnya. Karena ini datasetnya besar, jadi saya menggunakan Bikubik. Nah, jadi itu tuh ngebuat kadang di luar titik data itu bisa ada nilai yang lebih dari nol. Contohnya ini sampai minus. Padahal kan kalau udah nol berarti curah hujannya udah rendah banget gitu. Gak mungkin sampai minus. Kalau minus tandanya apa? Tuh. Kalau nol kan udah paling rendah. Kalau minus curah hujannya kebalik atau gimana kan? Nah, seperti itu. Jadi datanya lebih terkesan memaksa gitu. Dan untuk grafik yang contour map atau yang dua dimensi, yang warna kuning terang ini nih di sebelah sini, itu berarti menandakan wilayahnya itu memiliki curah hujan yang tinggi. Kalau yang biru itu, ini atau sebelah sini, itu menandakan curah hujan yang rendah. Nah, dan kalau yang penasaran titik-titik ini, itu tuh menandakan apa ya? Data asli dari datasetnya atau wilayah-wilayah atau kota-kota di Jerman gitu. Nah, di kalau di sekitar titik-titik ini itu datanya lebih akurat. Nah, ini contohnya atau ini. Kalau dia dari sini hmm, akurat juga cuman tidak apa ya, Mas? Bisa terdata namun tidak akurat tuh. Nah, kalau jauh dari titik juga itu menyebabkan apa ya? Seperti yang tadi saya bilang, datanya ekstrim, melewati batas gitu, melewati titik nol. Nah, itu yang menyebabkan minus tadi. Nah, kalau secara singkat dari penjelasan tadi, mayoritas wilayah di Jerman itu curah hujannya rendah. Kalau kalian lihat di apa ya interpolasi spline yang tiga dimensi ini, eh, yang kuning itu cuma sedikit, yang menandakan berarti mayoritas itu eh, curah hujannya rendah. Dan hanya beberapa spot doang yang memiliki curah hujan yang tinggi seperti yang ini. Ini cuman paling satu wilayah kalau gitu gitu. Nah, ini tuh apa ya namanya? Kalau pola geografisnya itu
kan terlihat di beberapa area itu klaster atau curah hujannya tinggi. Nah, seperti ini. Nah, artinya mungkin di lokasi tersebut ada faktor geografis juga. Contohnya mungkin kayak di Bandung deh, kayak di Bandung atau Bogor. Itu kan karena dia di daerah gunung, itu dia memiliki curah hujan yang tinggi. Seperti itu. Kalau area birunya ini lebih luas, yang berarti mayoritas wilayah di Jerman itu curah hujannya rendah. Kalau disimak dari dataset yang saya gunakan ini, seperti itu. Mungkin seperti itu saja untuk penjelasan kali ini. eh Tidak ada lagi yang saya jelaskan karena sudah semua saya jelaskan. Mungkin cukup sekian. Perkenalkan lagi, nama saya Revi Abdullah. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan dan ada kekeliruan dalam penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.